asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Selamat sore teman-teman semuanya, ibu-ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan bila mana ada beberapa yang sedang kurang sehat, semoga segera diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab bersama Ibu Lailatul Fitriyah. Kita melanjutkan kisah Nabi Musa dan Korun, Bu Nggih. Jadi kemarin kita sampai halaman 53. Monggo teman-teman semua bisa sambil dibuka bukunya ya. Monggo Bu Ela, saya serahkan langsung kepada Bu Ela. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab ya. Mohon maaf saya agak kacamatanya kepelesutan, nggak tahu dari kemarin nggak ketemu. Oh, iya Bu. Ini tadi agak ini. Oke, baik. Kemarin itu sampai sebentar, jadi ngelihatnya agak itu ya. Kemarin itu kan yang Musa dituduh ya, dituduh melakukan sesuatu dengan perempuan gitu. Nah itu kerjaan si Korun itu, dia nyari gara-gara membuat tuduhan kepada Musa melakukan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak terbukti. Nah ini sekarang kita baca ketika perempuan itu datang ke Musa ya, kemudian mengatakan kamu melakukan ini, ternyata Fanadimat al-mar'atu wa qalat, mengakulah si perempuan itu tadi, wahai Nabi Allah, wa amina Korun anak pamanmu ya atau sepupumu itu, waladhi amaroni bidzalika, yang memerintahkanku untuk melakukan itu. Fahamida Musa Rabbahu, kemudian Musa memuji Tuhannya, ala an bayyana zaifa hadhihi tuhmah, yang mana Allah ya telah memperjelas zaifa hadhihi tuhmah. Zaif itu artinya kepalsuan. Hadhihi tuhmah, kepalsuan tuduhan ini, wabutolaniha, batil, jadi tidak benar ya, dan ketidakbenaran tuduhan itu. Fakhorro sajidan lillahi ta'ala, kemudian tersungkur dan bersujud kepada Allah yang dilakukan Musa. Zahaba Musa alaihi salamu ila Korun, kemudian Musa pergi ke Korun. Wa ma'ahu ulama'u Bani Israel, dan bersama Musa itu tadi para ulama dari Bani Israel. Fadakhala ala Koruna faqala, ya, kemudian masuk menemui Korun dan berkata, ya Korunu mahamalaka ala tihad, wahai Korun, apa yang membawamu membuat tuduhan yang tidak benar padaku itu. Faqala, kemudian Korun menjawab, ya Musa, in kunta fuzilta alayya bin nubuwah, kalau kamu itu diberi keutamaan ya, keunggulan dengan kenabian, faqad fudziltu alaika bil mal, kalau aku ini diberi keunggulan dengan harta atasmu. Wa ana khairun minka, jadi aku ini lebih baik dari kamu. Fa imma an tad'uwallaha alayya au ad'ullaha alaika. Nah sekarang
Mari kamu berdoa kepada Allah untukku, dan aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Faqala Musa, kemudian Musa mengatakan, ud'u anta awalan. Kamu dulu yang berdoa gitu. Jadi dipersilahkan Korun ya. Nabi Musa mengatakan kepada Korun, sudah kamu dulu yang berdoa. Fakharajal ithnani ila bani Israila alladzina tajamma'u fi qasri Qaruna liyarau madza sayahdusu. Nah, kemudian dua-duanya itu keluar ke Bani Israel yang mana mereka sudah berkumpul di istana atau singgasananya Korun untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Fada'a Qarunu ala Musa an yakhsifallahu bihil ard. Nah, Qarun ini malah mendoakan buruk pada Musa. Yakhsif itu yuzalzil, jadi supaya menenggelamkan atau membuat goncang gitu buminya untuk Musa. Falam yastajibillah ta'ala. Falam yastajibillahu ta'ala. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Faqala Musa, kemudian Musa mengatakan, ad'u ana Allah alaika. Nah, sekarang aku yang akan berdoa kepada Allah untukmu. Faqala Musa, kemudian Musa berkata, Allahumma muril ardo. Mur itu dari amaro ya'muru ya, artinya memerintahkan. Menjadi mur. Bukan mur baut itu. Kalau mur baut ya yang untuk peralatan maintenance. Allahumma muril ardo, ya Allah perintahkanlah bumi. Faltahtazza biqaruna wa bimalihi wa kunuzihi. Nah, jadi ya Allah perintahkan bumi itu supaya berguncang ya, atau menenggelamkan Korun, hartanya dan pundi-pundinya itu, kunuz. Fakhasafallahu al-arda biqaruna wa qasrihi wa malihi. Kemudian Allah menenggelamkan bumi ya dengan Korun, kemudian istananya, hartanya, wa betala'athu. Kemudian bumi itu menelan Korun. Falam yakun lahu min ansorin wa a'wanin. Nah, tidak ada ansor, penolong. A'wan juga sama, pembantu. Jadi tidak ada yang bantu, tidak ada yang menolong. Min dunillahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla. Falam yamna'hu min qadarillahi ahadun. Dan tak ada seorang pun yang bisa menahan dari ketetapan Allah. Wa makana minal muntaswirin. Dan tidak ada yang bisa menolong. Waraha ashabul hayati dunya alladzina tamannau makana qaruna bil amsi yadribuna kaffan bi kaffin wa yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir walaula amanna allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun wa ma taqarunu wa maluhu wa ghururuhu. Nah, jadi setelah melihat Korun itu tadi ditenggelamkan di bumi ya, kemudian tidak ada yang menolong, maka orang-orang yang dulu berangan-angan ingin seperti Korun itu, kemudian mereka yadribuna kafan bikafin. Mungkin ya semacam tepuk tangan ya kalau yadribuna kafan bikafin itu. Jadi memukul telapak dengan telapak gitu. Jadi mereka akhirnya bersorak dan mengatakan wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ini silakan bisa dibuka di surat Al-Qasas ayat sekitar 84-85.
Buka dulu surat Al-Qasas. Qasas 80, karena itu dimulai dari ayat 76, cerita tentang Korun itu. Oke, nah, jadi ayat 81. Dari Arya. Di awal. Ayat 81, maka kami benamkan dia fakhosaf nabihi, jadi kami benamkan dia Korun, wabidarihi, dan juga rumahnya al-ardo ke dalam bumi, famaka nalahu min fiatin, maka tidak ada baginya satu golongan yang surunahu yang menolongnya min dunillahi selain Allah, wa maka naminal muntaswirin, dan dia tidak termasuk orang yang bisa memberi pertolongan pada dirinya sendiri juga. Jadi nggak ada yang menolong dan dia juga nggak bisa menolong dirinya sendiri. Nah itu. Wa makana minal muntaswirin. Kemudian wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang kemarin berangan-angan kedudukannya ya ingin seperti Korun itu tadi, mengatakan, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi mereka di situ kalau di bahasa Hamid Ahmad Thohir disebutkan fakafa, apa tadi, dorban, ya dari guna kafan di kafin itu. Jadi mereka menjadi bertepuk tangan dan akhirnya mengatakan, oh jadi memang semua itu karena Allah yang mengendaki ya, apakah akan dilapangkan rizkinya atau disempitkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah ya, maka dia itu tidak beruntung. Nah, di sini la yuflihul kafirun, akan beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Karena kafir itu kan ada kafir keimanan, ada kafir nikmat. Gitu. Maka ada ayat lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syakaro bersyukur, itu sebaliknya kafaro. Sabar. For nikmat. Oke. Emang kalau harokat gede ke kamu ya, Kak? Ini yang bersuara dari mana sih, Dek? Perasaan semuanya udah. Atau dari Ani ya? Enggak ada ya? Kan Sudah saya mute barusan, Bu. Beberapa ada yang bocor. Semua kok ada suara gitu maksud saya. Oke. Ya, Nah, sudah. kemudian ini karena memang ceritanya cuma sedikit ya yang bisa Korun ini. Nah, ini jadi ad-durusul mustafadah, apa pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya ya dari kisah ini. Al-ghururu sifatun min sifatil munafiqin. Jadi gurur itu kan tipu lah, menipu-nipu gitu. Itu adalah sifat orang munafik. Al-imanu wal amalus sholih khairun minal malil katsir. Jadi keimanan dan amal soleh itu lebih baik daripada harta yang banyak. Wal malu lillahi fihi haqqun wa huwa zakatu was shadaqah. Jadi harta itu ada padanya hak Allah. Wal malu lillah fihi haqqun. Harta itu kan milik Allah. Nah, di dalam harta itu ada hak orang lain. Nah, itu dilakukan dengan apa? Az-zakah was shadaqah, dengan zakat dan sedekah. Kemudian ada muttihamin nasi bil batil. Tidak diperkenankan untuk dari ittiham tadi.
Ihtiham tadi apa dia artinya? Apa itu tadi? Eh, Menduga apa sih? Ittiham, Apa kalau dalam bahasa menduga-duga. Wah, ittiham. ini tadi loh barusan tuduhan. Menuduh. Itu bahasanya kan lebih ke bahasa hukum ya. Jadi ada muttihamin nasi bil batil, tidak diperkenankan untuk menuduh manusia dengan tidak benar gitu. Nah, sekarang supaya kita sambil melancarkan, apa coba kita ulangi lagi, silahkan membacanya bergiliran. Sekarang saya yang nyimak. Ani yang ngarahkan ya, siapa saja yang mau baca. Saya baca dari sini. Oke. Nah, karena ini lagi nggak seberapa bisa kelihatan, jadi saya nggak seberapa ini ke kameranya. Monggo teman-teman bisa bergantian membaca ya. Siapa aja yang mau? Ada lumayan banyak nih Bu. Berapa orang ini? 15. Monggo. Ada Mbak Ervin, Mbak Shirley, Mbak Arya, Ya gantian. Bisa Ervin, Shirley, siapa Mbak aja? Nelly, terus berapa ada Bu Im lagi sakit ya. Monggo teman-teman yang mau membaca, kita latihan belajar bareng-bareng. Bisa gantian itu, Ervin, Shirley. Mbak Shirley, Mbak Shirley. Lama nggak dengar suara Mbak Shirley nih. Karena ini tinggal mengulang aja. Oh, lagi nggak enak badannya. Banyak yang lagi enak badan Ibu. Iya sih, lagi cuacanya. Mbak Ervin juga itu lagi nggak bisa. Mbak Eping. Siapa lagi nih Bu? Bu Hairiyah. Halo Mbak Eping ya. Sama Dede. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Musa wa Qarun. Al-malu awin nubuwatu ayyuhuma afdalu minal akhar. Hadha bil-ghabati. Ma fakkara fihi Qarunu ibni Am Nabiyillahi Musa alaihi salam. Falaqad kana Qarun yahqadu ala Musa wa yahsaduhu li'annahu shara nabiyyan. Bakana banu Israila yuhibbuna Qaruna sahib as-sautil hasani fa idza qara'at Taurata khasha'atil qulubu wastama'atil nufusu ila kalamillah. Musa dan Qarun tentang harta dan kenabian, yang mana yang lebih afdol dari yang lainnya. Hadza bidhabti, ini pasti gitu ya, bidhabti. Mafakaro fihi Qarun ibnu Am, apa yang telah difikirkan oleh Qarun bin Am Nabi apa sih? Anak paman Nabi Musa. Berarti sepupunya Nabi Musa gitu maksudnya. Pak Eping ke mute. Nah, kemudian Qarun ini dengki atas Musa dan membenci karena Nabi Musa menjadi seorang nabi. Sedangkan Bani Israel itu menyukai Qarun karena suaranya, dia memiliki suara yang sangat bagus. Apabila dia membaca aurat, maka hati-hati itu menjadi khusyuk dan manusia-manusia mendengarkannya dan jiwa-jiwa yang mendengarkannya dan jiwa-jiwa mendengarkan kepada kalamullah. Itu dulu mungkin ya. Ya. Terima kasih Mbak Eping. Monggo, sesudah Mbak Eping ada yang mau coba?
ada Mbak Khairiyah, apalagi nih, Mbak Nelly, Mbak Nurul, Mbak Yuke, Mbak Arya, siapa, Itu siapa aja nih Bu Ella? Mungkin ada beberapa jamaah ya itu Bu Yuke. pengajian. Oh, Bu Yuke. Mbak Nurul, Mbak Nurul. Mbak Nurul sambil sibuk enggak itu? Mbak Nurul di Kupang. Bu Nurul Fitria. Iya, dulu NA juga. Enggak, saya dulu Bu. Saya Ah, melanjutkan Mbak Eping. ya. Pamarrotil ayamu ala koruna hatta a'tahullah min fadli. Farozakohul mal. Farozakohu al mala. Mala apa malu? Farozakohul mala al Rozako. kathir. Kan Rozako Allah. Oke. Alah. Farozakohu al mala al kathiro. Mm. Wa atahu minal kunuzi al adimati ma inna mafatihahu litanawui bil Tanu oh itu kan litanu nggih litanu bil asbah Quran itu. Latanu. oh nggih litanu itu Bu ya. Oh Latanu latanu bil Ah. asbati bil usbati ulil Wah. ulil quwwah. Mm. Berjalannya waktu, Korun ini diberikan keutamaan berupa apa? Diberi keutamaan dari Allah. Mm. Allah memberikannya harta yang sangat banyak dan mendatangkan untuknya Al-Kunz Al-Adimah itu ya semacam perbendaharaan harta gitu Bu ya. Perbendaharaan harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu litanu latanu bil usbah ulil Kayaknya quwah. benar-benar Nomor 2 ini apa berat ini Bu? rasanya. Makanya tidak mampu untuk dipikul oleh orang-orang yang kuat. Oh gitu maksudnya. Berarti hartanya si Korun ini saking sangat Kuncinya aja itu udah oh berat. oke baik. Ya, Lanjut terus sampai sini Bu ya. Illa Oke. anna Korun badalan min ayyashkuro rabbahu wayah wayah ruju sodakotan malahu karena bukan keluar tapi mengeluarkan. wayuh riju Wayu sodakota malahu ikut an tadi. oh Inna koruna badalan min an yashkuro kuro rabbahu wayuh rija sodakota maluhu malihi malihi nggih bago ala qaumihi fatakab baro alaihim wa dzolamahum wa talaba an takuna lahul kalimah fi bani Israil badalan minan nabiyillahi Musa alaihissalam. Faqad faddala Qarun al-mala faqad faddala Qarun al-mala wal ghaniyah. Wal ghina al-mala wal ghina ala nubuwah. Ila anna Qarun badalan ini kemarin gimana? Jadi Qarun itu nggak mau bersyukur. Badalan kalau bahasa kita itu boro-boro dia mau bersyukur dan mengeluarkan sedekah gitu ya dari hartanya untuk kaumnya. Bukan gini. Gimana Bu? Qarun ini bersyukur pada Allah dan mengeluarkan hartanya. Dia itu malah bago ala qaumihi. Ya. Bago, makna bago. Bago itu dolamahum. Ya semacam ingkar apa ya menganiaya atau
Bagho itu ya bisa dolama juga. Nggih. Jadi kayak dia tuh sombong gitu Bu ya, menyombongkan hartanya. Fatakabbaro takabur wa talaba an takuna lahul kalimah fi Bani Israil sampai-sampai benar takuna kalimah fi Bani Israil badalan minan nabi. Ini gimana Bu yang berikutnya ini Bu? Saya lupa. Eh, Wa talaba an takuna lahul kalimah fi Bani Israil badalan minan nabi. Nabiyillah Musa alaihissalam. Bagho tadi sesungguhnya korun termasuk komsa, tapi dia ya bagho itu dolama sama juga berbuat dolim. Nggih. Ya, jadi dia ini bagho ala komihi, ya dolim pada kaumnya, takabar sombong, ya wadolamahum dan juga ya itu tadi dolim pada mereka, watolaba antakuna lahul Kalimah. kalimatu fi Bani Israel. Jadi dia tuh kayak minta kedudukan gitu loh, Oh, nggih. posisi di Bani Israel, badalan sebagai ganti dari Nabi Musa alaihissalam. Memang dia kayak mencari eksistensi, kira-kira begitulah, mencari apa ya? Mencari kedudukan di hadapan kaum Bani Israel. Bani Israel. Nah, kemudian dia mengunggulkan dirinya itu atas harta dan kekayaannya. Oke. Gitu. Dibandingkan kenabian Nabi Musa gitu ya. Nah, jadi dia menganggap itu tadi lebih apa namanya ya? Dia lebih mulia, lebih unggul dengan harta dan kekayaannya. Oke. Kemudian monggo yang lain mau lanjut? Ada yang mau coba? Bu Us biasanya Bu Us, monggo Bu. Coba Bu. Ini ada Mbak Anissa. Mbak Anissa baru datang langsung. Mbak Anissa, selamat datang Mbak Anissa. Bernafas dulu. Monggo Bu Us. Nyoba ya Bu. Dulu Ustazah masih ribet. Monggo Bu Us. Bismillahirrahmanirrahim. Ketutup tadi Wanasia itu ya. Wanasia. Oh nggih. Ini Bu. Wanasia annamala innama wallahu yarzuqu bihi may yasha wa anna nubuwwa ya haqqallahu ta'ala yaj'alaha liman yasha min ibadahu sholihin fakirhu ya fakrihahu qaumuhu ba'da anna ahbuhu. Diartikan dan Bu Us nggak ngasih tau buku nggih Bu. Jadi jenengan murni lihat di ini. Iya, waktu itu saya tanya Ustazah mau kalau beli di mana gitu. Katanya online. Oh, nggih. Kalau berkenan nanti saya kasih PDF-nya jenengan kirim ke fotokopi ada di jalan UM Bu. Maksud saya kalau Bu Us punya bukunya kan bisa sambil dicoret-coret nggih. Iya, saya pengen belajar juga gitu. Saya PDF-nya, nggih. Saya kasih alamat itunya. Jadi kan langsung kirim aja PDF itu ke nomor WA itu. Terus sudah dikerjakan sama mereka. Biasanya langsung jadi. Iya. Nggih, Bu. Monggo. Monggo kalau mau coba diartikan. Nasia itu apa? Dan lupa artinya nasia, nggih. Oh. Dan melupakan hartanya gitu. Korun itu lupa. Oh. Korun itu lupa, sesungguhnya harta itu harta Allah, dari Allah gitu ya. Jadi itu bacanya bukan huwallah tapi huwalillah. Oh. Huwalillah, harta itu milik Allah. Nggih. Yarzuqu itu rezeki. Bihi baginya, dengannya. Dengan harta itu. Dengan harta itu mayasya dari kehendak Allah, atas kehendak Allah. Jadi bagi siapa yang dikehendaki. Iya, bagi siapa yang dikehendaki. Dan sesungguhnya
kenabiannya itu ya. Nggih. Adalah hak Allah itu. Hak Allah Ta'ala. Ada hak bagi Allah lillahi ta'ala yaj'aluha lima yasha. Begitu juga Allah menjadikannya atas kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki Yang dikehendaki min ibadi dari hamba-hambanya yang soleh. solih. Ya, hambanya yang solih. Fakrohahu maka kariha itu artinya benci, Bu. Fakarahu qaumuhu, lalu kaumnya itu membencinya ba'da setelah mencintainya. Nah, jadi awalnya kan kaum tuh seneng sama Korun karena kalau baca Taurat suaranya bagus gitu kan. Nah, awalnya senengin sama kaumnya. Tapi setelah kemudian pelit. Dia pelit, rakus, ya. Ya, suka pamer, sombong gitu. Ya, mengunggulkan hartanya. Jadi kemudian Bani Israel tadi menjadi membenci. Ya. Oke, Bu, sudah bagus. Moga dilanjut lagi, Bu. Enggak apa-apa, sama-sama belajar, Bu. Ya. Wadata yaumin kharaja Korun fi mawaqibu azim. Fi mauqibin azimin. Fi mauqibin azimin. Yalbasu afkhorol afkhorot sayab. Siyabi. Afkhorot siyabi. Tajri amamahul jadi amamahul amamahu amamahu al-khuyulu wal ibilu wa haula maukabahul khadimi. Apa? Mauqibihi. Wa haula mauqibihi al-khadami wal khushumu terus anzur ilahin nasa fanadoro ilaihin waqad dahsyu hatta qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qorun innahu ladzu hadzin azim. Monggo, Bu, diartikan lagi, Bu. Wadata dan yang kemudian hari gitu Bu artinya. Wadata min dan suatu hari. Dan suatu hari Qorun di apa di Qorun itu keluar, Bu. Jadi Qorun keluar dengan kepakaian kebesaran gitu. Mauqibin azim di dalam ara-araan yang besar. Jadi ada ara-araan, paham gitu? Ara-araan kayak festival gitu. Ara-araan yang besar. Terus yalbasu asayabu. Khor itu artinya kebanggaan, Bu. Jadi dia pakai baju yang paling dia bangga. Baju kebanggaannya, baju kebesarannya gitu. Terus di amamah. Di bawah. Tajri di bawah ya. Tajri itu berjalan, Bu. Jadi kalau air, tapi kalau hewan atau itu berlari artinya.
Nah, khuyul itu khoil itu jadi semacam kuda, keledai. Tapi itu Jadi loh, dia berjalan di atas kuda. bukan. Berjalan di depannya, di Oh, di depan depan. piringan itu tadi ada Oh, ada unta gitu. Ibil kan iya. Wal ibilu dan unta. mungkin dia mau pamer hartanya tadi loh Bu, jadi juga binatang ternak Araan ya. pakaian kebesarannya juga dikeluarkan, terus dia juga pakai arak-arakan, mungkin juga pakai dayang-dayang dan lain sebagainya ya. Wahaula mau kibihi al khodam. Khodam itu kan pembantu tuh artinya, jadi semacam pelayannya. Ya pokoknya gitu, dia bawa dayang-dayangnya, bawa apalah gitu ya. Kemudian fana dzoro ilaihin nas. Jadi kemudian manusia itu semua melihat pada korun tadi. Waqad dahasu. Dahasu itu mungkin berdecak kagum gitu ya mereka itu. Hatta qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Sehingga di antara mereka itu yang melihat menyaksikan arak-arakan itu kan ada ya sebagian orang tuh yang menginginkan kehidupan dunia gitu kan. Nah, dia mengatakan ya laitalana mislama utiya Qarun. Andaikan kami ini juga dikasih seperti apa yang diberikan pada Qarun itu. Innahu ladu hadzin azim. Sesungguhnya dia ini benar-benar memiliki hazin. Hazin itu bisa berarti bagian atau nasib. Jadi nasibnya ini mujur banget sih Qarun itu gitu. Andaikan kan nggak bisa seperti itu gitu. Orang-orang yang menyaksikan arak-arakannya tadi. Oke, jadi kira-kira begitu Bu. Semoga dilanjutkan saya Bu, enggak apa-apa. Enggak yang lain Bu, saya nggak bisa. Tuh, enggak yang lain? Yes. Enggak apa-apa, dibantu terjemah. Ada Mbak Hila kok di situ. Ayo Mbak Hil, lanjut. Mbak Hila ora usah di Mama Mbak Hila sampai selesai. Sampai akhir. selesai. Mbak Hila mau coba. Mumpung ada itu. Nah, udah on audio. Enggak Mbak Hil. Sampai mana Ustazah? Sampai Fakoral ulama umin Bani Israel. Ya Allah. Saya nyimak aja deh lagi rewel Ustazah apa. Berarti kembali ke Ani atau Ervi lagi. Mbak Nisa. Sudah. Bentar. Oke. Bentar ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lama nggak baca. Wailakum sawabullahi wa jannatuhu wa ridhahu khairun liman amana wa amila sholihan wala yulaqqaha illas sholihuna wa ja'ahu min qaumihi ba'dhas sholihina fara'auhu yushribul yashrabul khamra wa yufsidu fil ardi wa yartakibul fahishata faqalu lahu la tafrah bima a'taqallahu wa tatakabbaru ala ghairika fallahu la yuhibbul farihina al-mutakabbirina wala tansa nasibaka minad dunya fakhodha halalaha wada' haramaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima atakallahu darul akhirah al-qasas wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan wailakum
Bukan, tayatum itu kan aduhai gitu jadi ungkapan. Oh ya, aduhai, pahala dari Allah dan surganya dan juga ridha Allah itu lebih baik untuk siapapun yang beriman dan beramal soleh. Dan janganlah kamu tidak diberikannya lakoi dan Apa? tidak Nggih, Ustazah? yulako itu tadi Adisa ngatakan gimana? Bala yulako. Apanya? Ayulah yafkaruna. Menentang gitu Ustazah atau gimana? Enggak. Yulakoha itu ya diperolehnya wala yulakoha ila. Jadi oh ya, dan tidak memperolehnya kecuali orang-orang yang soleh dan telah datang oleh yang soleh gitu. Oke, terus ya kecuali orang yang soleh ya tidak mendapatkan kecuali orang soleh dan yang datang kepadanya adalah dari yang menuju kepadanya adalah dari sebagian orang-orang yang soleh yang nantinya dia akan faro'auhu dan melihat orang minum khamr dan berbuat kerusakan di dunia dan berbuat ini ya Ustazah, fahisya itu buruk ya, keji. Jadi gini, waja'ahu min qaumihi ba'dus solihin. Sebagian orang soleh itu datang ke Korun. Oh iya. Hunya kembali ke Korun. Ya, fa'ilnya itu ba'dus solihin. Ya, jadi wajah ba'dus solihin. Oke, fa'il. Min qaumihi ila Korun, gitu kan? Nah, jadi ba'dus solihin, sebagian orang soleh dari kaum Bani Israel tadi datang kepada Korun. Faro'auhu yashrabu khamra. Nah, ba'du solihin tadi melihat pada Korun itu lagi minum khamr. Wa yufsidu fil ard, juga melakukan kerusakan di bumi. Wa yartakibul fahisyah, juga melakukan perbuatan keji. Gitu. Faqalu lahu, lalu ba'du solihin tadi berkata kepada Korun gitu. Nah, apa yang dikatakan? Oh iya. Apa yang dikatakan? Jangan sombong terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Jangan bangga atas semua dan jangan jangan sombong terhadap makhluk Allah yang lain ala wirika ya. Karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya dan berbuat sombong. Dan janganlah merupakan nasibmu di dunia, ambil fahud halalah, ambil saja yang halal-halal dan tinggalkan yang haram. Ya. Mungkin. Ya, terus. Nah, wabtaghi ini kan di surat Al-Qasas ayat 77 ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah dari apa yang Allah berikan padamu ya, darul akhirah. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan melakukan kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Tinggal dikit Mbak Nisa, 5 menit untuk selesai sampai ke tanda bintang itu. Wakanal gururu qad tamallaka qalba qaruna wa tusallitus syaitanu ala qalbihi faqala laqad iktasabta hadzal mala bijuhdi wa ilmi wa laisa li ahadin fihi nasibun wallahu yuhibbuni walidzalika a'tonil malal
malal wafiro walan akto li ahadin minhu syai'an fanasoha Apa bedanya akto sama utia? oh iya maaf walan utia fi'lun majhul Kan utia itu fa'ilnya saya. Harus fa'ilnya saya. Kalau akto itu madhi, fa'ilnya huwa. Tapi tulisannya sama loh. Kalau enggak, iya sedangkan kalau ini dibaca akto, tadi kan sudah pakai domir-domir ana semua. iya Bacanya walan u'tiya dan itu tidak akan memberikan. Ya lanjut. Li ahadin. iya min syai'an fanasohahu al ulama'u faqalu inna waha qad ahlaka min qablika man huwa asyaddu minka quwwah wa aktsaru jami'an thumma tarakuhu wa ansarafu Wan sorofu. Itu wan in. sorofu Nah, kalau dibaca dihidupkan alifnya itu bacanya in. Wan wa sorofu. Tapi ya langsung wan sorofu juga bisa. wan sorofu. Nah, artikan di itu tadi. Ya, bahkan Dan sesungguhnya itu semua adalah apa gurur gurur itu apa ya gitu muslihat kebohongan. iya itu tipu muslihat betul tamallaka kolbu korun Kolba, apa Ustazah? jadi Hatinya korun telah dipenuhi oleh rasa itu tadi gurur itu. jadi tipu daya itu telah menguasai hati korun. Ya. Ya, betul. Kemudian tasallatos syaitanu ala qalbihi. Begitu juga setan itu menguasai hatinya. Hati korun. Nah, kemudian dia berkata apa? Lakot iktasabtu. Lakot iktasabtu hadzal mala bijuhdi wa ilmi. Aku mengusahakan harta ini karena kesungguhanku dan ilmuku. Dan ilmuku. Jadi dia ngerasa karena iki aku sing ngoyo kok gitu kan. Karena saya yang kerja keras, karena kerja keras saya dan karena pengetahuan saya. Itu pengakuannya sih Korun. Kemudian walaisa li ahadin bihi nasibun. Jadi tidak ada bagian untuk orang lain. Gitu. Terus wallahu yuhibbuni itu Ustazah. Yuhibbuni. Allah menyayangiku. Ya kan? Allah menyayangiku. Walidzalika a'tani al-mala al-wafiro. Karena itu Allah memberiku harta yang banyak. Walan u'tiya li ahadin min husyai'an. Aku tidak akan memberikan kepada seorang pun dari harta ini. Gitu. Itulah kesombongan Korun. Terus panasohahul ulama'u faqalu. Ulama menasehati Korun dan berkata, ya, sesungguhnya Allah akan setelah itu ya. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Man huwa asyaddu minka quwwah. Orang terdahulu itu ada yang lebih kuat dari kamu, itu juga Allah binasakan. Wa aktsaro jam'an. Juga banyak harta. Nah, itu semua Allah binasakan. Nah, kemarin saya menjelaskan bahwa Musa ini kan hidup lama setelah nabi-nabi sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Sholih. Nah, semua ini punya kaum. Nah, kaumnya para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih ini termasuk juga kaum yang Allah binasakan. Kaum Nuh, kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad, Allah binasakan. Padahal mereka ini besar-besar posturnya. Kalau di buku yang seri lain ini ya, itu dikisahkan di pengarang yang sama ini Hamid Ahmad Thohir, di buku yang satu lagi disebutkan kaumnya Nabi Hud itu, kaum Ad itu besar-besar ya, kepalanya sebesar kubah masjid gitu.
matanya itu sebesar pintu masuk kota. Jadi kayak mungkin apa ya, semacam gapuro gitu ya. Sebesar itu kaum Ad itu besarnya. Kemudian kalau mencabut pohon kurma itu tanpa alat. Karena saking besar-besarnya badan kaum Ad. Ya, nah itu saja Allah binasakan. Terus mereka juga membuat arsitektur yang kuat. Maka di surat Al-Fajr disebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad. Ya, Iram itu ibu kotanya kaum Ad, ya, di mana mereka tinggal itu namanya Iram. Dzatil imad itu ada bangunan megah-megah ya. Apa imad itu kan asli artinya kan apa itu? Imad itu tiang ya, tiang. Tapi ya mungkin kita bisa bayangkan kayak bangunan-bangunan Yunani kuno itu kan ada tiang-tiangnya itu. Nah, sebelum itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu sudah bisa merancang bangunan seperti itu. Nah, di surat Al-Fajr disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu di negara manapun. Nah, di sini ulama Bani Israel ini memberitahu kepada Korun bahwa zaman dahulu itu sudah ada kaum yang lebih kuat dari kamu, lebih banyak hartanya, tapi mereka akhirnya juga Allah binasakan. Gitu. Nah, karena sudah jam 5, kita akhiri sampai sini dulu. Ya. Berarti minggu depan kisah Nabi Musa dan ini Bu ya, Banu Israel Ya, insya di Allah. Ardi. Oke. Ya, saya serahkan ke Mbak Ani. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya ngaji kisah Nabi Musa dan Korun telah kita selesaikan sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama dengan kisah yang baru. Terima kasih untuk Bu Ella dan teman-teman yang sudah mengikuti ngaji dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Terima kasih Bu Ella semuanya. Bang. Syukron Ustazah. Semua. Oke, sama.